Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Finas YouTube channel. Kali ini saya akan menyampaikan materi TWK CPNS yang kedua tentang sejarah Indonesia di zaman kerajaan. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe, comment, and like ya, supaya aku bisa tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, langsung saja. Kita awali pembahasan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan ini merupakan kerajaan pertama di Indonesia, terletak di hulu Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Raja pertamanya bernama Kudungga, dan kerajaan ini berjaya di bawah kepemimpinan Mula Warman. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini merupakan pertama di Pulau Jawa, berada di Banten dan Bogor, dengan raja yang membawa kejayaan bernama Purna Warman. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya yang ada di tepi Sungai Musi Palembang, dengan raja pertamanya Srijaya Naga dan raja yang terkenal bernama Bala Putradewa. Kemudian ada Kerajaan Mataram kuno yang terletak di Jawa Tengah, dengan raja pertama bernama Sana, dan ada raja yang membangun Candi Borobudur bernama Samaratungga, raja yang membangun Candi Prambanan bernama Rakai Pikatan. Selanjutnya ada Kerajaan Medang Mataram. Medang Mataram terletak di Jawa Timur, dan kerajaan ini merupakan kerajaan Mataram Jawa Tengah yang mengalami kemunduran dan akhirnya dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Raja yang pertama bernama Empu Sindok, dan raja yang terkenal bernama Airlangga. Selanjutnya ada Kerajaan Singasari yang ada di Malang, Jawa Timur, dengan raja pertama bernama Ken Arok dan raja yang berjaya bernama Kartanegara. Nah, Kartanegara merupakan raja yang menggagas menyatukan kerajaan Nusantara, dan gagasan tersebut dikenal dengan Wawasan Nusantara I. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur, dengan raja pertamanya Raden Wijaya, dan kerajaan ini berjaya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk bersama Patih Gajah Mada menyatukan Nusantara. Kerajaan ini berhasil menyatukan Nusantara sehingga kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan terbesar di Indonesia. Sumpah yang terkenal adalah Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada sebelum beliau menyatukan Nusantara. Selanjutnya ada Kerajaan Kalingga yang ada di Jawa Tengah, dan raja yang terkenal adalah Ratu Sima. Kemudian ada Kerajaan Kediri yang terletak di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Raja yang terkenal bernama Jayabaya. Selanjutnya ada Kerajaan Bali. Raja yang pertama bernama Hesari Warmadewa, dan ada seorang raja bernama Udayana yang merupakan ayah dari Raja Airlangga di Kerajaan Medang Mataram. Airlangga menjadi menantu di sana dan akhirnya memimpin Medang Mataram. Selanjutnya ada Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran ini awalnya berada di Banten di bawah kepemimpinan raja yang pertama yaitu Tarusbawa. Kemudian selanjutnya kerajaan ini dipindahkan di daerah Bogor. Nah, raja yang pertama kali memimpin di daerah Bogor ini adalah Sri Baduga Maharaja. Nah, selanjutnya zaman kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu merupakan Kerajaan Perlak. Jadi selama ini buku-buku sejarah dan apa yang kita tahu, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Tetapi setelah ditemukannya beberapa bukti dan teman-teman semua bisa searching kembali, untuk saat ini telah ditemukan bahwa kerajaan yang pertama itu bukan kerajaan Samudra Pasai, melainkan Kerajaan Perlak. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan pertama di Asia Tenggara. Kerajaan Perlak berada di Aceh Timur dengan raja pertamanya Sultan Alaidin Syed Maulana Abdul Aziz Shah,
dan raja terakhirnya Sultan Mahdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Shah Jauhan. Nah, perbedaan sultan sama untuk penyebutan sultan sama raja, di sini raja itu merupakan seorang dewa. Nah, kalau sultan tidak, karena ini kerajaan Islam, jadi dipimpinnya oleh sultan. Untuk selanjutnya, ada kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh Utara dengan raja yang pertama Sultan Malik As-Saleh dan berjaya di bawah kepemimpinan Sultan Malik As-Tahir. Untuk kerajaan yang ketiga yaitu kerajaan Aceh, terletak di Aceh dengan raja yang pertama Ali Muhayyad Syah dan berjaya di bawah kepemimpinan Iskandar Muda. Selanjutnya ada kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berada di Jawa Tengah dengan raja yang pertama yaitu Raden Patah dan berjaya di bawah kepemimpinan Adipati Unus. Untuk selanjutnya ada kerajaan Pajang yang terletak di Jawa Tengah dengan raja yang pertama yaitu Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Selanjutnya ada kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Yogyakarta dengan raja pertamanya Raja Sutawijaya, kemudian berjaya di bawah kepemimpinan Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang. Nah, di saat kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan Amangkurat II, Mataram berhasil dipecah belah oleh Belanda menjadi beberapa kerajaan atau menjadi beberapa wilayah yaitu Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Paku Alaman Yogyakarta, dan Mangkunegaran Surakarta. Selanjutnya ada kerajaan Banten yang ada di Jawa Barat dengan raja pertamanya Maulana Hasanuddin yang merupakan putra Sunan Gunung Jati dan raja yang terkenal adalah Sultan Ageng Tritayasa. Kemudian selanjutnya ada kerajaan Makassar atau Gotalo yang terletak di Sulawesi Selatan dengan raja yang pertama bernama Sultan Alauddin dan berjaya di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Selanjutnya ada kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku dengan raja yang pertama yaitu Sultan Marhum, itu di kerajaan Ternate, dan kemudian di kerajaan Tidore berjaya di bawah kepemimpinan Sultan Nuku. Jadi untuk Ternate Tidore ini merupakan kerajaan yang berbeda sebenarnya, hanya saja letaknya saling berdekatan. Oke, demikian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa share jika bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.